Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menguatkan materi dari teman kita, Saudari Anida. Ini materi terakhir yang saya kuatkan untuk tugas akhlak tasawuf ini. Di sini sudah ada 10 jurnal yang saya ambil untuk menguatkan dari materi tersebut terkait dengan akhlak tasawuf, apa itu definisinya, tujuannya, terus ruang lingkupnya dan lain sebagainya. Baik, langsung saja. Pertama ada jurnal dari akhlak tasawuf dan relevansinya di era modern. Penulis Zainuddin pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa yang menjelaskan bagaimana ajaran tasawuf tetap relevan di era modern, terutama dalam mengatasi kegelisahan hidup, krisis moral, dan tekanan materialisme. Tasawuf dipahami sebagai sarana penyucian jiwa dan kestabilitas psikologis. Terus jurnal kedua yaitu The Role of Sufis in Peace Building, Conceptual Study, penulis Abdallah D. Said pada tahun 2018 terkait dengan Journal of Islamic Studies and Culture yang mengatakan bahwa tasawuf dianggap sebagai pendekatan spiritual yang mampu menciptakan kedamaian sosial, nilai-nilai cinta, rahmah, dan toleransi. Dari tasawuf membantu mengelola konflik dan membangun harmoni sosial. Terus ada jurnal ketiga yaitu Tasawuf Akhlaki dan Pembentukan Karakter Manusia yang ditulis oleh Abdul Ghani pada tahun 2020 dalam jurnal At-Tazkiyah, jurnal pendidikan Islam, yang mengatakan bahwa bagaimana konsep tasawuf akhlaki fokus pada penyucian diri dapat diterapkan dalam pendidikan untuk membantu karakter dan akhlak mulia. Terus keempat dari Al-Ghazali, Sufis and Ethical Transformation, penulis Eric Giuffre tahun 2017 yang berjudul dengan jurnal Islamic Studies Review yang mengatakan bahwa tasawuf Imam Al-Ghazali sebagai sistem etika yang menekankan tazkiyah nafs atau penyucian jiwa sebagai dasar transformasi moral manusia. Terus kelima ada pengaruh tasawuf terhadap ketenangan jiwa dari penulis Siti Mardiah pada tahun 2021 dengan jurnal Psikologi Islami yang mengatakan bahwa hubungan antar praktik zikir, muraqabah, dan muhasabah dengan peningkatan keterangan jiwa dan kesehatan mental individu. Terus keenam ada Sufis in Modernity in Indonesia, karya Martin van Brunessen tahun 2015 yang dengan jurnal Archival yang menjelaskan perkembangan tasawuf di Indonesia dalam konteks modern termasuk peran tarekat dalam sosial politik dan respon terhadap budaya global. 7. Konsep makom dan ahwal dalam tasawuf, karya Imam Syafi'i pada tahun 2018 yang dengan jurnal Tasawufia, Indonesian Journal of Islamic Mysticism, ya betul, yang mengatakan bahwa artikel mendeskripsikan tahapan spiritual dalam tasawuf seperti makom, stasiun spiritual, dan ahwal, keadaan spiritual, serta aplikasinya dalam pendidikan moral. Terus ke-8 ada Neo-Sufism and Social Ethnic in the Muslim World. Penulis J. Spencer Trimingham pada tahun 2016 dengan Journal of Middle Eastern Studies yang mengatakan bahwa
gerakan neo-sufisme atau tasawuf modern yang aktif dalam masyarakat, termasuk perannya dalam pengembangan etika, filantropi, dan pembaruan sosial. 9. Ada zikir sebagai terapi psikospiritual. Penulis Fathur Rahman pada tahun 2012 yang dengan jurnal konseling dan pendidikan Islam yang mengatakan bahwa meneliti efek zikir terhadap ketenangan mental, mengurangi stres, dan meningkatkan perilaku positif. Tasawuf digunakan sebagai pendekatan psikoterapi Islam. Terus yang terakhir ada tasawuf dan perubahan sosial dalam masyarakat Melayu, karya Wan Muhammad Shogir Abdullah pada tahun 2014 dengan jurnal Usuluddin yang mengatakan bahwa bagaimana tasawuf menjadi landasan budaya dan moral masyarakat Melayu serta kontribusinya terhadap stabilitas sosial, pendidikan, perilaku, dan perilaku etis. Baik, itu tadi 10 jurnal yang menguatkan terkait materi akhlak tasawuf ini. Dengan demikian berakhir sudah tugas saya untuk mengomentari dan menguatkan materi-materi saya pribadi maupun teman-teman yang tadi saya komentari. Mungkin bila ada salah kata dan salah kalimat atau kurang tepat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.